Halo pemirsa, apa kabar? Memasuki bulan November tahun ini, Tiongkok mulai memasuki musim dingin. Terutama di kota-kota di bagian utara Tiongkok seperti Beijing, suhunya saat ini hanya belasan derajat di siang hari. Informasi lainnya tentang Tiongkok segera kita mulai. Ni Hao Tiongkok bersama saya, Andy Chiu. Fu Chong, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan oleh tindakan Israel terhadap Iran dan menekankan bahwa setiap tindakan militer yang beresiko adalah tidak bertanggung jawab. Ledakan keras terdengar di ibu kota Iran, Teheran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan serangan tepat sasaran terhadap target militer di Iran sebagai tanggapan atas serangan sebelumnya dari negara tersebut. Fu menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 28 Oktober 2024 mengenai serangan Israel terhadap target-target Iran atas permintaan Iran, Tiongkok, Rusia, dan Aljazair. Berbicara pada pertemuan tersebut, Fu mendesak Israel untuk menghentikan semua tindakan provokatif terhadap Iran. 中方谴责任何侵犯伊朗主权和领土完整的行为，反对威胁地区和平与安全的破坏行为。当前，伊以关系和整个中东地区局势处在危险边缘，我们对以色列行为所造成的事态升级表示严重关切，敦促以色列切实停止一切挑衅行为。Fu juga mengatakan bahwa Tiongkok mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri, mematuhi piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, dan kembali ke jalur yang benar dalam menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara politik dan diplomatik. 我们呼吁对以色列有重要影响的国家，把拯救生命和防止战争摆在第一位，敦促摒弃任何其他政治算计，支持安理会就当前局势采取进一步的有力行动，推动加沙立即停火，推动离以局势立即降温，切实遏制冲突扩大蔓延。 Tiongkok menyambut baik Indonesia dan mitra-mitra lain yang sepemikiran untuk bergabung dalam keluarga BRICS. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam jumpa pers di Beijing pada hari Senin 28 Oktober 2024. Pernyataan Lin tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang mengisyaratkan niat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada hari Kamis 24 Oktober 2024 lalu. Menurut Sugiono, keinginan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara selatan global dan selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 作为新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台，金砖合作机制已成为国际事务中一支积极、稳定 向善的力量。印尼是重要的发展中大国和新兴市场国家，近年来积极参与金砖加合作。金砖国家是开放包容的机制，我们欢迎包括印尼在内的更多志同道合的伙伴成为金砖大家庭的一员。 Presiden Tiongkok Xi Jinping berada di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan Rusia, untuk menghadiri KTT BRICS ke-16 dari Selasa 22 Oktober 2024 hingga Kamis 24 Oktober 2024 lalu. Di sana, ia juga melakukan pertukaran mendalam dengan para pemimpin dunia mengenai kerjasama BRICS, hubungan bilateral, dan situasi internasional terkini yang menunjukkan perkembangan berkualitas tinggi dari kerjasama BRICS yang lebih besar. Dalam pertemuan kelompok kecil KTT BRICS ke-16 pada hari Rabu 23 Oktober 2024, Xi mengemukakan bahwa perluasan BRICS merupakan tonggak utama dalam perkembangannya dan peristiwa penting dalam evolusi situasi internasional.
Presiden Tiongkok itu kemudian menghadiri pertemuan kelompok besar dengan membuat pernyataan penting mengenai perkembangan BRICS di masa mendatang dan mengajukan 5 proposal. 全球南方群体性崛起是世界大变局的鲜明标志。全球南方国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。作为全球南方的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。 Ia menyerukan kepada para anggota BRICS untuk membangun BRICS yang berkomitmen pada perdamaian dan bertindak sebagai pembela keamanan bersama, membangun BRICS yang berkomitmen pada inovasi dan bertindak sebagai pelopor pembangunan berkualitas tinggi, membangun BRICS yang berkomitmen pada pembangunan hijau dan bertindak sebagai promotor pembangunan berkelanjutan, membangun BRICS yang berkomitmen pada keadilan dan bertindak sebagai pelopor dalam mereformasi tata kelola global, dan membangun BRICS yang berkomitmen pada pertukaran antar masyarakat yang lebih erat dan yang mengadvokasi koeksistensi yang harmonis di antara semua peradaban. Xi juga mengatakan bahwa negara-negara BRICS Plus harus menjunjung tinggi perdamaian dan berjuang untuk keamanan bersama, menghidupkan kembali pembangunan dan berjuang untuk kesejahteraan bersama, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan semua peradaban dan berjuang untuk keharmonisan di antara mereka. 无论国际形势如何变化，中国始终心系全球南方，扎根全球南方。 支持更多全球南方国家加入金砖事业，汇聚全球南方磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。 Insinyur penerbangan antariksa wanita pertama dan satu-satunya di Tiongkok, Wang Haozhe, mengungkapkan kebanggaan mendalamnya bekerja dengan para profesional kedirgantaraan negara itu selama konferensi pers pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 lalu, menjelang misi penerbangan antariksa berawak Shenzhou 19. Chongguo Zairen Hangtian Gongcheng Bangongshi atau Badan Antariksa Berawak Tiongkok mengumumkan bahwa pesawat antariksa berawak Shenzhou 19 telah diluncurkan pada hari Rabu 30 Oktober 2024 pukul 4.27 waktu Beijing dari pusat peluncuran satelit Jiuquan. Wang saat ini merupakan satu-satunya insinyur penerbangan antariksa wanita Tiongkok dan menjadi wanita Tiongkok ketiga yang memulai misi penerbangan antariksa berawak. Pernah menjadi insinyur senior di China Aerospace Science and Technology Corporation, ia kini menjadi bagian dari divisi astronot Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Ia terpilih sebagai angkatan ketiga astronot Tiongkok pada tahun 2020. 载人航天30余载，从神武飞天到空间站运营，从中国人来到太空到空间前沿科学研究，每一次重大的技术突破，每一项复杂的工程实现，每一组精妙的科学实验，都凝聚着所有航天人的智慧、执着和奉献。作为一名航天员，从幕后走到台前，我们也是千千万万航天人的手和眼，和他们一起去探索太空的奥秘。 Wang juga mengatakan bahwa meskipun identitasnya berubah dari perancang mesin roket menjadi insinyur penerbangan antariksa, aspirasi dan komitmen awalnya untuk mengabdi kepada negara melalui usaha di bidang kedirgantaraan tetap tidak berubah. Dari membangun roket hingga menaikinya, dari mendukung misi antariksa hingga memulainya sendiri, Wang mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada semua profesional teknologi kedirgantaraan Tiongkok. 这次任务中，我们 将承担繁重的空间科学实验和站务管理任务。我主要负责空间试实验项目、物资管理和站务管理工作。当然，很多重大的项目都将由我们乘组3人共同完成。没有完美的个人，只有完美的团队。我相信，在指令长的带领下，在天地一心的
默契配合下，我们成组一定会顺利圆满地完成任务。最后，预准任务。 Pabrik sayur berteknologi tinggi di pusat peluncuran satelit Jiuquan di barat laut Tiongkok mampu memproduksi makanan segar untuk memastikan pola makan dan kesejahteraan para astronot Tiongkok selama misi luar angkasa mereka. Untuk memastikan para astronot mencicipi sayur segar selama 6 bulan tinggal di luar angkasa, para peneliti dan ilmuwan Tiongkok mendirikan pabrik sayur pada tahun 2021 di pusat peluncuran satelit Jiuquan, pusat ikonik eksplorasi luar angkasa negara tersebut. Meskipun tidak ada tanah atau sinar matahari, sayur segar tumbuh subur di dalam pabrik tersebut berkat perpaduan teknologi yang canggih. 对，这里面就是有4大系统，咱们一个人工光照系统，有这个营养液系统，有这个栽培系统，还有这个环境温控系统。 其中，咱们这个人工光照系统就是代替了咱们太阳光啊，营养液系统就是代替了咱们传统的土培，还有基质，占地面积比较小啊，但是它这个产量又比较高。 Menyerupai taman di lahan antariksa, pabrik sayur ini juga memiliki lingkungan steril yang memastikan keamanan makanan yang diproduksi di dalamnya. Berbagai macam sayur dan buah dapat ditemukan di pabrik sayur tersebut, termasuk tomat, ceri, mentimun, selada, dan bahkan semangka. Pabrik sayur tersebut juga memiliki jalur pengemasan tempat para staf mengemas sayur ke dalam wadah kecil dengan saus salad. 里边全程过程当中就是不打农药、不施肥，没有病虫害，能够保证咱们绝对的饮食上这个安全。航天员来了之后，我们会现摘现采，确保的话第一时间能够吃上这些蔬菜。 带上天的，我们目前这里面提供的主要有2种，一种就是这个我们看到的这小西红柿，另一种就是后面这个黄瓜非常的圆润饱满，尝起来的话口感是清甜，水分也比较足。So right behind me now you can... Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Sampai jumpa.